Entah kenapa aku ngerasa lingkungan kerja aku tuh cukup toksik. Secara tidak sengaja itu ngebuat mental aku tuh down. Mental breakdance-nya tuh ada banget, say. Itu udah, mental gue tuh udah bukan breakdance lagi, udah bukan breakdown lagi. Wow, breakdance banget. Shit people itu di mana-mana, dan dimanapun kamu mulai kerja, dimanapun kamu berada, shit people tuh pasti ada di lingkungan kamu gitu. Maksudnya normal lah, shit people di mana-mana gitu. Selalu doa aku selalu didekatin sama yang baik, dijauhin sama yang jahat. Mudah-mudahan ini jawaban dari doa-doa aku gitu ya. Itu spray supaya rambut tidak rusak, guys. Aku agak sedikit merawat rambutku yang tidak terawat ini karena aku kan sering styling, sering ngewarnain, sering jelas nggak jelas lah, pakai apa namanya, sering panas-panasin rambut gitu loh. Jadi penting itu untuk aku tetap merawat. Jadi aku spray sampai dia benar-benar dulu. Terus aku pakai skincare. Banyak kan lagi. Terus habis pakai skincare, pakai serum. Aku tuh ya lagi jerawatan tau. Gak tau kenapa timbul jerawat kecil-kecil gini nih. Ini pertanda ini sih biasanya kalau lagi mental breakdown. Itulah guys, namanya kehidupan ya guys ya. Lip balm, aku pakai lip balm setiap hari karena bibir juga harus dirawat. Setiap hari make upan, pakai lipstick lah, inilah itulah ya kan. Tapi kalau hari Minggu tetap harus dibiarkan dia terawat. Mau ngeringin rambut dulu guys, berisik nih ya. Gile, botak bray. Botak. Ih botak lo gue. Udah deh, gak usah dipikirin yang kayak gitu-gitu, gak penting, ntar juga tumbuh. Aku sudah mandi guys, dan aku sekarang lagi main puzzle. Jadi aku tuh kalau puzzle biasanya kalau aku lagi semrawut, lagi rubet gitu. Aku mau cerita banget nih sama kalian. Jadi mulai bulan September kemarin tuh aku baru dapat kontrak kerja baru. Waktu awal-awal kerja tuh rasanya tuh seneng banget. Terus hidup tuh jadi teratur gitu, makan teratur, tidur teratur. Mungkin karena capek, aku jadi punya hobi. Terus jadi enjoy aja gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, entah kenapa aku ngerasa lingkungan kerja aku tuh cukup toksik. Aku nggak ngerti ya. Aku tuh tipikal orang yang ngelihat sesuatu tuh dari sisi positifnya aja. Jadi waktu pertama-tama kerja, terus mulai 1 bulan 2 bulan kerja tuh aku masih kayak enjoy banget, nyaman banget, semua oke-oke aja. Dan aku selalu punya pikiran kalau kita baru mulai itu tuh pasti bakal susah gitu ya. Maksudnya awalnya itu tuh pasti berat gitu, dan aku selalu mikir itu, oh ini kalau misalnya ada sesuatu yang ngeganjel nih di hati aku, misalnya aduh kok gini sih gitu, aku tuh selalu mikir, oh enggak, ini baru awalnya aja, ini tuh pasti enggak, nanti juga pasti akan berlalu, ini tuh proses, ini masih awal aja gini. Aku selalu mikir kayak gitu, selalu mikir semuanya tuh apa ya, positif gitu. Lama-kelamaan secara tidak sengaja itu ngebuat mental aku tuh down. Mental breakdance-nya tuh ada banget, say. Itu udah, mental gue tuh udah bukan breakdance lagi, udah bukan breakdown lagi. Wow, breakdance banget. Dan itu nggak kerasa. Jadi aku sendiri tuh nggak ngerasain itu. Aku sendiri nggak ngebatin sama sekali, nggak ngerasa yang oh no itu cuma awal aja, everything's gonna be alright. Dan ini hanya awal, ini hanya fase, ini hanya proses, dan
proses awalan ini tuh pasti bakal kesininya tuh bakal lebih baik gitu ya. Lama-kelamaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu aku ngerasa kok aku jadi sering asma gitu, karena asmaku tuh sering kambuh. Jadi pertamanya tuh ngerasa si Paul, aku pulang kerja, Paul tuh selalu ngomong sama aku gitu, kamu kenapa sih kok belakangan ini kalau pulang suka bete-bete, dia bilang gitu. Terus aku selalu mengenyampingkan apa yang aku rasa mungkin ya, atau aku nggak ngerti juga. Aku selalu ngomong kayaknya capek aja gitu, mungkin badan aku lagi masa penyesuaian juga. Tadinya biasa di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ngurusin Lia, masak dan segala macam, tapi sekarang aku harus ada kontak di luar, harus kerja, harus muter otak, fisik mungkin capek gitu. Aku ngomong sama dia, mungkin aku capek aja, aku lagi masa percobaan nih, aku masih baru di dunia kerja kayak gitu. Oh ya mungkin gitu. Terus makin kesini dia enggak, kok kayaknya Paul tuh kayak kenapa sih lo gitu, kayak lo tuh nggak kayak gini gitu. Satu contoh cerita aja ya. Aku tuh kan masih baru di perusahaan itu ya, masih belum bisa semuanya gitu istilahnya. Terus aku kedatangan, aku punya klien. Memang aku udah biasa handle klien sendiri gitu. Maksudnya dari perusahaan aku pun udah ngasih untuk aku punya klien sendiri gitu. Udahlah, aku peganglah klienku sendiri. Tapi ada 1-2 hal yang aku belum bisa lakuin. Terus aku tanyalah sama salah satu teman kerjaku ini. Aku bilang, kamu bisa tolongin aku nggak? Aku belum bisa nih untuk ngelakuin ini gitu. Terus dia di depan klienku itu ngomong kayak gini, kenapa kamu belum bisa? Kan kamu udah selama ini nyatet gitu. Terus aku tuh dalam hatiku tuh mikir, aku belum bisa karena aku baru nyatet tapi belum pernah ngelakuin itu sendiri gitu. Aku nggak minta untuk yang di timak-timi gitu loh, gini caranya gini gitu, enggak. Tapi aku tuh cuma minta dikontrol, bukan dienyek. Tapi saat itu tuh pada saat aku minta tolong sama dia tuh ngenyek aku di depan klienku dengan nada dan dengan ditekankan kalau lo tuh nggak bisa gitu, ngerti nggak? Terus aku di situ kayak, hey, kita tuh satu tim gitu. Sampai saking aku nggak nyaman ya ada di posisi itu, aku minta maaf sama klienku. Pak, maaf ya, aku belum bisa kasih yang maksimal karena aku baru di sini baru 3 bulan dan aku belum bisa semuanya. Jadinya yang terjadilah hal-hal seperti tadi gitu, ada diskusi antara kolega di depan klien gitu. Menurut aku itu nggak banget, itu super nggak profesional. Terus aku kayak mikir yang, ini emang dia udah biasa ya kayak gini. Terus aku ngulik, ternyata si kolega aku ini itu udah 7 tahun kerja di perusahaan itu. Tapi maksudnya kan dia udah 7 tahun kerja di situ, seharusnya dia udah bisa tahu gimana caranya menghadapi kolega yang baru yang perlu bimbingan gitu ya. Maksudnya menurutku itu super nggak profesional banget, dan itu ngebuat aku kayak, kok lo gitu sih gitu. Aku kayak dalam hati aku tuh kayak, kirain bisa lebih profesional, dia kan di sini udah 7 tahun, kirain setidaknya kalau mau discuss tuh di belakang klien gitu, jangan di depan klien. Yang itu ngebuat aku tuh nggak nyaman banget, sorry banget nih gitu. Sampai akhirnya hal ini tuh nggak aku ambil serius gitu. Aku nganggap itu aja, udahlah angin lalu, ya udahlah. Itu mungkin maksudnya shit people itu di mana-mana, dan dimanapun kamu mulai kerja, dimanapun kamu berada, shit people tuh pasti ada di lingkungan kamu gitu. Maksudnya normal lah shit people di mana-mana gitu.
Dan aku ngerasa ya udah gitu, aku udahin aja ya. Yang apa namanya, mungkin emang hari ini lagi apes aja kali, lagi sial lah gitu hariku ya. Terus aku mikir ya udahlah, mungkin besok bakal baik-baik aja. Tiba-tiba makin kesini kok dia makin, aku tuh gerak-gerikku tuh di kantor ya, di tempat kerja tuh dikontrol sama dia. Aku kesana, dia nanya kamu ngapain, kesana aku ngapain. Aku ngerasa ruang gerakku tuh nggak bebas gitu. Terus pada suatu ketika si kolegaku ini libur, jadi dia nggak ada. Itu aku ngerasa wow guys, itu aku ngerasa baru menemukan diriku lagi di tempat kerja. Di tempat kerja itu tuh baru itu kayak gitu, ngerasa bebas banget gitu. Itu dia libur seminggu dan aku ngerasa enjoy banget seminggu itu gitu. Dan ternyata di situ aku baru ngeh, kayaknya memang aku dihadapi orang yang mungkin gak bisa aku pahami gitu. Tapi itu salah satu bagian dari pekerjaan aku kan. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Aku resign dari pekerjaanku yang kemarin. Ngerasa gak cocok, ngerasa mungkin pekerjaannya juga gak pas sama aku, lingkungannya yang juga gak ngebuat aku nyaman. Terus aku ngerasa aku gak bisa gitu untuk bertahan gitu di situ. Aku nggak ngerasa ada masa depan gitu kalau aku kerja di situ. Sebenarnya tuh aku sedih enggak sih, cuma ya mau gimana lagi ya guys, kalau namanya belum rezeki, belum jodohnya, berarti tetap aja selalu doa aku selalu didekatin sama yang baik, dijauhin sama yang jahat. Mudah-mudahan ini apa namanya jawaban dari doa-doa aku gitu ya. Tapi memang setelah aku ngasih surat resign itu aku ngerasa plong banget. Aku gak nyangka bakal secepat ini di perusahaan itu. Tapi ternyata ya namanya belum jodoh, namanya belum rezeki ya. Dan setelah ngobrol panjang sama Paul juga, memang lebih baiknya resign. Karena ya buat apa gitu kerja kalau nggak nyaman, kalau nggak enjoy gitu kan. Yang ada memang benar guys bikin sakit. Jadi tanpa disadari mungkin kesakitan aku selama ini, asma ini yang aku kambuh, yang sering-sering kambuh ini, mungkin tanpa disadari itu tekanan dari dalam yang mungkin aku tanpa disadari mikir. Tapi memang iya sih, setelah aku flashback gitu ya. Kadang kalau misalnya aku lagi di jalan mau ke tempat kerja gitu, aku selalu mikir hari ini terjadi apa ya sama gue, hari gue bagus gak ya, kayak gitu-gitu tuh selalu kepikiran. Yang itu aku tuh anaknya sering kerja gitu, pikiran itu tuh gak seharusnya ada, tapi ternyata itu terlintas di otakku sebelum kerja. Itu berarti udah tanpa disadari itu ngeganggu mentalku banget berarti ya. Bener ya. Terus guys, ada satu cerita lagi. Jadi kalau di Jerman itu ada yang namanya masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja itu 6 bulan guys, 6 bulan masa percobaan kerja. Dalam masa percobaan kerja itu kamu bisa dipecat kapanpun dan kamu bisa mengundurkan diri kapanpun. Boleh mengundurkan diri itu dan ngasih waktu ke perusahaan itu 2 minggu. Tapi kalau misalnya udah di luar masa percobaan itu tuh batas ngasih kabar itu 1 bulan sampai 3 bulan. Nah aku tuh masih ada di batas masa trial aku ini gitu. Jadi aku ngerasa fair kalau aku ngomong benar-benar 2 minggu sebelum aku cabut gitu. Aku kan menghadap bosku ya. Aku bilang, Pak, aku mau resign. Aku bilang gitu. Aku bilang kayak gitu tuh menurutku masih di batas
sopan. Maksudku aku masih ngikutin prosedur gitu. Aku jujur sama dia, aku bilang, "Pak, aku mau resign." Terus dia nanya sama aku gini, "Kenapa kamu mau resign?" Aku bilang, "Ya aku ngerasa pekerjaan ini gak cocok buat aku." Terus aku cerita juga kan, maksudnya ada maksudnya di luar dari lingkungan pekerjaan yang toksik itu, memang pekerjaannya memang cukup nggak di luar nalar dan tidak sesuai sama yang pertama kali bicarain di awal, pada saat tanda tangan kontrak. Aku cerita, "Iya Pak, soalnya kerjaannya kayak nggak aku banget." Aku bilang itu, aku ngomong jujur sama dia, sama bosku. Aku bilang, "Iya, aku dapat kerjaan, penawaran kerja yang baru." Terus dengan tidak profesionalnya bosku ngomong kayak gini, "Oh, jadi selama ini kamu nyari-nyari kerjaan di tempat lain ya? Walaupun kamu lagi kerja sama saya." Ya udahlah, terakhir pas bos aku ternyata tanggapannya begitu, aku semakin yakin kalau resign itu adalah keputusan yang terbaik buat aku saat ini gitu. Jadi itu deh guys, jadi ini awal tahun aku yang amat sangat roller coaster. Jadi ini roller coaster banget. Aku nggak nyangka ini bakal terjadi sama aku secepat ini, dan aku gak ganti tempat kerja yang sangat cepat gitu, dan mudah-mudahan ini semua yang terbaik buat aku ya guys. Emang aku baru pertama kali ngerasain ada di lingkungan kerja yang toksik itu. Gak enak banget, gak nyaman banget, karena kamu harus ngabisin waktu kamu satu hari, hampir 70% waktu kamu dalam satu hari itu tuh kamu habiskan dengan orang-orang yang mungkin nggak support kamu, atau nggak ada untuk kamu, maksud orang yang jahat gitu ibaratnya gitu. Itu tuh super ngabisin waktu guys. Aku sedih sebenarnya, tapi mungkin ini jalan yang terbaik, dan aku sekarang sangat happy. Aku sekarang sangat aku ngerasa plong, aku ngerasa kayak apa ya, aku ngerasa wow gitu, wow. Aku pokoknya kalian harus selalu sehat-sehat dan memposisikan diri kalian itu nomor 1. Karena kalau misalnya kalian ditindas, tidak menindas balik itu sumpah nggak enak guys. Jadi gitu dulu ya guys cerita aku hari ini.